di mana para nabi membawa kebenaran, itu ada yang hanya mendapatkan pengikut 70 orang. Nabi Muhammad mendapatkan 1/4 dari seluruh manusia yang hidup hari ini, itu luar biasa. Saya ini sudah 63% Pak Dr. Sugeng, berdasarkan survei dari Papa Reza Entertainment, bahwa orang yang mengakui dari kajian ilmiah bahwa Balawi bukan cucu Nabi itu sudah 63%. Ini sudah melebihi 1/4 dari apa yang dicapai oleh Kanjeng Nabi, tauladan kita. Ini kan luar biasa ini. Saya memberikan sebuah kunci-kunci dari kedustaan dan kebohongan yang berusaha untuk dilakukan oleh Ahmad bin Auf dalam kitabnya itu. Dalam kitab ini, saya menulis dengan metodologi setiap paragraf Ahmad bin Auf, kemudian saya komentarin. Ya, hanya betul. Dengan cara itu, nanti para pembaca akan langsung dapat mengetahui kedustaannya. Jika saya tidak menggunakan cara itu, saya khawatir bahwa tidak ada verifikasi langsung dari setiap paragraf yang disampaikan oleh Ahmad bin Auf. Nah, itu sebagai sebuah catatan. Jadi yang bisa dilakukan oleh Balawi hari ini selain berdoa seperti tadi, juga membuat konten-konten di YouTube, konten-konten di Facebook. Facebook, coba lihat Facebook itu banyak yang bersponsor. Ada Balawi-Balawi yang sedang berpose senyum, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu berbayar itu. Ada yang 100.000, ada yang 150.000 agar mendapatkan penonton yang lebih banyak dari yang seharusnya. Dan itu mungkin ya enggak apa-apa, itu kan hak mereka untuk menjajakan. Mungkin saja ada yang masih tertarik dengan mereka, tetapi saya yakin bahwa bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah tercerahkan oleh Mas Fathul Huda yang sering live juga di Dr. Sugeng dengan oleh Mas Lutfi Antawijaya, Dr. Sugeng Sugiarto, apalagi Gus Aziz Jazuli yang satu hari bisa 3 kali live itu. Kalau lagi nggak dimarahin istri, Gus Aziz Jazuli itu terus saja itu. Kalau Gus Aziz itu hanya malam, berarti lagi dimarahin istri itu siang-siangnya itu. Suruh apa kali itu. Nah ini, dan kita menghargai itu. Jadi Mas Lutfi, Mas Fathul, Gus Aziz, kita jangan mempunyai perasaan bahwa apa yang dilakukan mereka itu menjijikan, nggak usah. Kenapa? Karena itu kan usaha. Kita hargailah usaha-usaha mereka. Ya kan, walaupun mereka tidak bisa membuktikan bahwa diri mereka secara ilmu nasab adalah cucu Nabi, kemudian secara DNA juga mustahil mereka bisa membalikan DNA mereka. Tapi ketika mereka masih mengaku, ya kita hargai saja. Kita menghargai apa yang mereka yakini. Mungkin istilahnya itu saya sulit untuk mengatakan yang gak enak ya. Tapi untuk saudara-saudara kita, para kibin-kibin adalah saudara kita, Pak Dr. Sugeng. Harus tetap kita menjaga perasaan mereka. Saya lihat itu kalau Dr. Sugeng luar biasa kadang-kadang membuat statusnya kalau di hati itu nyelekit gitu. Mungkin karena kesal ya. Ini orang dikasih tahu nggak mau gitu. Tapi satu yang harus menjadi catatan, Pak Dr. Sugeng. Nabi Muhammad kurang apa akhlaknya? Luar biasa. Akhlaknya, kemudian cara menyampaikan, tauladan yang luar biasa. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad hari ini, dari 8,2 miliar manusia, hanya 1/4 orang yang mau percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Islam sebagai agama yang benar. Nah ini adalah menjadi sebuah
tauladan bagi kita bahwa kita tidak boleh, walaupun apa yang kita sampaikan kita yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian kita menginginkan semua orang itu akan menerima kebenaran itu. Karena itu tidak sesuai dengan sejarah yang berlaku di atas muka bumi ini, di mana para nabi membawa kebenaran, itu ada yang hanya mendapatkan pengikut 70 orang. Nabi Muhammad mendapatkan 1/4 dari seluruh manusia yang hidup hari ini, itu luar biasa. Saya ini sudah 63% Pak Dr. Sugeng, berdasarkan survei dari Papa Reza Entertainment, bahwa orang yang mengakui dari kajian ilmiah bahwa Balawi bukan cucu Nabi itu sudah 63%. Ini sudah melebihi 1/4 dari apa yang dicapai oleh Kanjeng Nabi tauladan kita. Ini kan luar biasa ini. Jadi kalau misalnya kita melihat dari masih ada orang yang belum percaya, kemudian kita kesel gitu, melihatnya kenapa ini ada sebuah hal yang ilmiah tidak mau menerima. Kayak Dr. Sugeng bikin status, kadang-kadang saya, karena orang yang 1+1 dibilang 5 itu kan bodoh kan. Kita mengajari gitu dengan kasih sayang nggak bisa. Akhirnya kita kesel juga. Nah, itu yang saya lihat dari Pak Dr. Sugeng. Ini mohon maaf Pak Dokter. Ini di di roomnya Pak Dokter saya mengatakan seperti ini karena ini pun pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menginginkan semua manusia itu untuk menerima kebenaran yang beliau bawa. Kemudian Allah memberikan banyak sekali ayat yang di dalamnya memberikan teguran kepada Rasulullah. Innaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kau akan membunuh dirimu wahai Muhammad karena mengharapkan mereka itu semuanya beriman. Sedangkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap mereka karena aku yang memberikan hidayah. Orang-orang yang kau cintai, PBNU misalnya. Kalau Dr. Sugeng ini kan demen cinta sama PBNU. Kesel banget juga sama PBNU. Nggak mau menerima 1+1 sama dengan 2. Karena bagi Dr. Sugeng, itu masalah DNA bahwa ini DNA-nya turunan Nabi, ini bukan turunan Nabi. Bagi beliau ini sama saja dengan 1+1 sama dengan 2, yang satunya lagi 1+1 sama dengan 5. Sudah dibilang 1+1, kata Pak Sugeng sama dengan 2. Ada yang ngomong 1+1 5. Kenapa ini masih mengakui 1+1 sama dengan 5? Kan kesel kan? Wajar kesel juga. Tetapi apabila kita melihat historiografi dakwah para nabi, maka kita akan menyampaikan Rasulullah berkata seperti itu, sahabat berkata, "Qad ballaghta ya Rasulullah." Kau telah menyampaikan. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah menyampaikan, ya udah, ente mau terima, alhamdulillah, enggak terima pun aku sudah menyampaikan. Nah, ini kadang-kadang PWI juga sama Pak Dr. Sugeng. PWI yang hari ini adalah sebagai organisasi Islam yang sangat dicintai masyarakat, yang luar biasa sambutan masyarakat Indonesia terhadap PWI-LS. Kadang-kadang juga ingin melihat masyarakat tercerahkan seperti mereka. Sehingga mereka juga kadang-kadang ada sedikit ingin memaksakan bahwa inilah kebenaran, itu enggak benar gitu. Kemudian Balawi juga diantaranya hari ini ada yang framing, ya kan? Itu hal-hal yang saya kira wajar-wajar saja.